Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajarannya, salah satu bisa pimpin berdoa. Siap berdoa mulai. Oke, selanjutnya silakan itu ya, katanya di silent, kemudian dikumpulkan di sini ya, atau mungkin bisa dikumpulkan di tengah gitulah, sebelahnya Mei gitulah, ya, apa-apa, bukan di sana. Oke, sudah ya semua. Selanjutnya ini saya cek dulu kehadirannya. Ini ada yang nggak masuk? Coba. Oh, belum. Kenapa? Di izinnya. Oke. Kalau dari dia berarti saya tulis absen ya. Oke, di sini kita akan belajar nih ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi dengan kecerdasan artifisial atau yang sering disebut dengan AI. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini itu ada yang pertama ya, itu kita akan belajar tentang perangkat kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA atau biasa disebut dengan artificial intelligence. KA itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, sedangkan AI itu dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Kemudian kita juga akan belajar tentang profesi di bidang kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian kita juga akan belajar tentang kolaborasi melalui perangkat atau tool kecerdasan artifisial dalam bidang desain kreatif, penelitian, dan analisis data dan penyuntingan tulisan. Sampai sini. Jadi ada 4 hal nanti yang kita pelajari di sini. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA atau AI atau artificial intelligence? Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Dan sudah tahu? Sudah tahu belum? Belum. Pernah menggunakan AI ya? Apa saja yang pernah kamu gunakan? Apa saja? Maksud AI-nya itu apa? Gemini terus? Data AI terus? GPT terus? Itu saja? Oke. Ini berarti belum ada yang tahu pengertiannya ya? Oke, lanjut. Kita bahas pengertiannya. Bisa kalian lihat di layar itu. Jadi istilah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI itu pertama kali diperkenalkan pada loka karya Dartmouth College
pada tahun 1956 oleh John MC Carr dan koleganya. Mereka mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi pertama kali itu AI itu yang menciptakan istilah AI atau KA itu adalah John MC Carr pada tahun 1956. Sudah lahir belum kalian? Kemudian pengertiannya, kecerdasan artifisial atau AI itu adalah sebuah ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, penalaran, dan pengenalan pola. Jadi AI itu merupakan mesin yang cerdas yang meniru kecerdasan manusia. Canggih gak? Canggih sekali. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu adalah evolusi kecerdasan artifisial. Jadi ono perkembangan ini urutannya. Yang pertama itu ada era simbolik. Era ini sebuah kecerdasan artifisial itu masih belum seperti sekarang. Ya. Belum seperti sekarang. Sekarang itu sudah sangat canggih sekali. Jadi pada era simbolik ini KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan yang eksplisit, atau zaman bisa ini nyebutannya rule based system. Ya. Jadi dia menciptakan sistem dengan aturan. Kemudian selanjutnya masuk di era yang namanya era mesin learning. Nah, era mesin learning ini waktu itu seingat saya itu pada sekitar tahun 2016, 17, 18. Pada waktu lagi booming-boomingnya mesin learning. Nah, di era ini kecerdasan artifisial itu sudah sangat canggih, lebih canggih mana. Jadi awalnya di era simbolik ini kecerdasan artifisial itu tidak bisa belajar. Ya. Di era simbolik ini nggak bisa belajar dia. Mesinnya itu dia ya manut dengan aturan. Sedangkan di era mesin learning ini seperti namanya ya, mesin yang belajar. Nah ini KA bertransisi, ini salah ketik ya, bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Terus selanjutnya masuk ke era deep learning. Deep learning ini yang saat ini yang canggih-canggih seperti ChatGPT, DeepSeek, ya, Gemini. Nah, itu merupakan era-era saat ini, yaitu puncak evolusi KA. KA ini singkatan ya, kecerdasan artifisial yang menggunakan jaringan saraf tiruan mendadak untuk memproses data besar. Jadi KA ini dia berevolusi di deep learning ini, dia sudah menggunakan jaringan saraf tiruan seperti manusia. Oke, sampai sini bisa dipahami evolusinya. Jadi ada 3 era ini, era simbolik, era machine learning, kemudian era deep learning. Selanjutnya, oke, terus adalah jenis-jenis KA berdasarkan kapabilitas. Itu ada 3 jenis-jenisnya.
Yang pertama ada Artificial Narrow Intelligence atau disingkat ANI. Kemudian yang kedua itu ada Artificial General Intelligence yang disingkat menjadi AGI. Kemudian yang ketiga itu ada Artificial Super Intelligence atau disingkat menjadi ASI. Yang pertama ini Artificial Narrow Intelligence ini dikenal sebagai KA yang lemah, mampu mencapai kemampuan super hanya untuk tugas yang sangat spesifik dan terbatas, seperti menerjemahkan bahasa. Ini adalah jenis KA yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian yang kedua ada Artificial General Intelligence atau disingkat menjadi AGI. Ini KA dengan kecerdasan setingkat manusia yang dapat melakukan berbagai tugas seperti bernalar, berpikir, memecahkan masalah, dan berpikir kreatif. Para ahli memprediksi AGI dapat dicapai pada tahun 2040. Jadi saat ini tuh untuk Artificial General Intelligence itu masih belum ada, masih belum tercapai. Kemudian yang ketiga ini ada Artificial Super Intelligence, yang dimana kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia di hampir semua bidang dan diprediksi akan dicapai pada sekitar tahun 2060. Kemudian ada contoh tugas spesifik yang dapat dibantu oleh AI atau KA. Yang pertama itu ada AI Assistant, yaitu asisten KA atau AI Assistant adalah perangkat yang mampu memahami dan merespon percakapan manusia secara alami yang sering digunakan untuk layanan pelanggan, dukungan teknis atau technical support, dan asisten pribadi. Contohnya di sini seperti Siri. Siri itu yang ada di iPhone ya. Kemudian ada Google Assistant, ini pasti sudah ada di HP-mu ya. Dan sekarang berubah ya menjadi Gemini. Yang dulunya itu kalau zaman dulu itu namanya Google Assistant. Sekarang berubah jadi Gemini. Dan ada juga yaitu Alexa. Alexa ini adanya juga di iPhone. Kemudian yang kedua itu ada Video Generation and Editing. Ini merupakan perangkat-perangkat KA yang termasuk dalam kategori ini dapat digunakan untuk membuat, mengedit, atau menyempurnakan video sehingga cocok untuk pembuatan konten, iklan, dan presentasi visual. Contohnya di sini ada Google VO3, kemudian ada Sora, kemudian ada Synthesia, kemudian ada Runway, ada Filmora, dan Opus Clip. Terus selanjutnya ada Image Generation atau membuat gambar. Salah satu jenis perangkat KA yang sangat masif digunakan adalah perangkat KA yang dapat menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks. Perangkat ini digunakan dalam desain seni digital dan pemasaran. Contohnya saat ini ya, ada Gemini, kemudian ada ChatGPT, kemudian ada Midjourney, kemudian ada DALL-E 3. Kemudian adalah karakteristik KA. Jadi AI itu memiliki karakter. Gue menggunakan AI, semua AI itu dia memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, terus karakteristik KA-nya ini, yang pertama, dia mampu belajar dari data. Ya, atau tadi istilahnya yang
kita sebut dengan machine learning. Jadi KA itu dia mampu belajar dari data. Terus yang kedua, dapat beradaptasi dan meningkatkan performa dari pengalaman atau kesalahan. Terus yang ketiga, menggunakan algoritma dan model prediktif. Kemudian yang keempat, mampu mengenali pola tersendiri dan membuat keputusan otomatis. Oke, selanjutnya kita lanjut di cara kerja KA. Nah, cara kerjanya KA atau AI itu seperti ini. Jadi dia memiliki input. Ini seperti komputer ya. Jadi ada input, terus ada proses, terus ada output. Dan ini sama seperti tubuh manusia. Manusia kan ada input, pangan, terus diproses di dalam perut. Kemudian ada outputnya. Outputnya apa? Nah, inputnya di sini untuk AI ya. Jadi inputannya itu berupa data ya. Jadi dia pengumpulan data dari berbagai sumber. Ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Nah, inputannya di sini bisa berupa pertanyaan. Contoh, enak. Apa? Tanya dengan AI kan mesti ada pertanyaan. Dan ujung-ujung AI ini tanya kue, ya gak? Terus ada juga perintah suara. Kamu juga bisa ngobrol dengan AI sekarang, ya gak? Nah, kemudian ada teks dan gambar. Setelah itu, setelah dimasukkan, ya, input kalian masukkan, nanti data itu akan diproses. Setelah diproses, maka akan mengeluarkan sebuah prediksi. Nah, prediksi ini bisa berupa keputusan, bisa berupa hasil karya seni, kemudian langsung prediksi, dan juga ada yang berupa saran. Yaitu lanjut ke penerapan AI di bidang umum. Penerapan KA di bidang umum. Ya, itu ada di bidang kesehatan, ya. Di antaranya itu ada diagnosis penyakit, kemudian interpretasi hasil radiologi. Jadi MRI atau CT scan itu saat ini di luar negeri sudah menggunakan AI. Dan perangkat kesehatan yang dapat dipakai seperti wearable device. Wearable device itu jam tangan, gelang, terus cincin. Itu kan ada loh gelang yang bisa mendeteksi detak jantung, gitu. Terus kadar oksigen dalam darah, tekanan darah. Terus selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, jadi AI ini bisa diterapkan di dalam bidang pendidikan. Digunakan untuk apa? Yaitu untuk sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan profil siswa dan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren belajar. Terus selanjutnya di bidang pemerintahan, yaitu ini contohnya ya, contoh penerapannya ya. Contoh penerapan dalam bidang pemerintahan itu ada perencanaan kota cerdas atau smart city. Terus selanjutnya di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, contoh penerapannya ya dalam bidang ini ekonomi dan bisnis itu analisis data pasar, sistem rekomendasi produk di e-commerce, dan chatbot layanan pelanggan. Terus selanjutnya di bidang manufaktur. Manufaktur itu apa? Manufaktur itu ya kayak pabrik. Nah,
Nah, contohnya penerapannya ini adalah robot kolaboratif dan sistem pemeliharaan prediktif untuk mencegah kerusakan mesin. Nah, ini kalau di bidang manufaktur ini sudah banyak ya. Di luar negeri terutama ini sudah banyak robot-robot. Seperti yang pernah tak lihat ke kamu itu loh, robot yang menyortir barang itu loh. Ya enggak? Itu kan robotnya menyortir paket-paket. Selanjutnya penerapan KA di bidang khusus. Pertama di bidang teknologi, ini contohnya penggunaan digital twin untuk mengoptimalkan produksi dan kendaraan otonom di pabrik. Terus selanjutnya di bidang agribisnis. Agribisnis itu seperti pertanian, perkebunan, pertanian. Nah, ini penerapannya bisa berupa pemantauan lahan dengan drone dan analisis prediktif hasil panen. Terus selanjutnya di bidang otomotif. Contoh penerapannya di sini di bidang otomotif yaitu desain dan produksi kendaraan otonom seperti sistem full self driving atau FSD pada Tesla. Jadi saat ini tahu nggak mobil Tesla? Mobil Tesla itu saat ini sudah ada yang namanya sistem full self driving. Jadi dia sudah bisa menyetir. Terus lanjut. Setelah kamu mempelajari tadi, ya, kalau bisa ya kita sebagai manusia itu dapat berkolaborasi dengan AI atau dengan kecerdasan artifisial. Tujuannya apa? Kolaborasi manusia dengan KA itu merupakan sinergi di mana manusia menggunakan alat dan sistem KA untuk mendukung proses kreatif analitis untuk menghasilkan sebuah karya atau produk. Dan ingat ya, dalam penggunaan AI itu digunakan untuk tujuan yang positif. Terus lanjut. Terus kita bahas tentang profesi di bidang KA atau kecerdasan artifisial. Kemudian ada AI etik spesialis, yaitu profesi yang memastikan penggunaan KA mematuhi standar etika dan tidak menimbulkan bias atau diskriminasi. Kemudian ada robotic engineer, ini profesi yang merancang dan memprogram robot yang beroperasi secara mandiri. Terus lanjut yaitu di etika dan regulasi. Etika dalam menggunakan AI, yang pertama, AI harus digunakan untuk kebaikan. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Saat ini tuh data-data yang kamu kirimkan ke AI, itu kita itu nggak tahu. Datanya itu kan disimpan oleh perusahaan yang membuat AI itu. Nah, datanya itu kalau bisa ya harus dilindungi, jangan sampai data itu disalahgunakan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan ya, KA adalah alat bantu yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas manusia, bukan pengganti kecerdasan manusia. Jadi AI atau KA itu tidak bisa menggantikan kecerdasan manusia. Oke, itu ya untuk materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari materi tadi?
kerjakan bersama-sama ya. Tugasnya ya, yaitu kalian menggunakan 3 jenis AI, 3 jenis perangkat kecerdasan artifisial atau KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Tugasnya ada 3. Yang pertama, dan ini tugas ketiga, tugas ini harus dikerjakan dengan 3 AI yang berbeda. Bisa milih, kok milih Google Gemini, ChatGPT, DeepSeek boleh, atau AI yang lain. Tugas yang pertama yaitu menyunting teks paragraf atau memperbaiki kualitas tulisan. Tugas kedua yaitu melakukan generate gambar, terus mengolah data nilai siswa dan menghasilkan analisis sederhana. Terus setelah kamu kerjakan ya, selanjutnya kalian membuat yang namanya laporan hasil. Nah, laporan hasil ini nanti bentuknya Word ya. Jadi kamu nanti ngetik di Word. Yang pertama di dalamnya nanti kamu isi namamu ya. Namamu ya. Terus selanjutnya di situ kamu kasih setiap tugas, kamu kan 3 tugas. Berarti tugas pertama bukai nama AI-nya kok. Ini barumu apa? Misal ini Gemini ya, berarti tulis di situ Gemini. Terus tugas yang diselesaikan. Terus yang ketiga langkah-langkah. Nanti kamu jelaskan. Langkah pertama lapo, kedua lapo. Terus yang keempat, ini hasil yang diperoleh. Hasil mau screenshot juga boleh. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan refleksi. Nah, nanti di situ kamu tulis kesimpulan bagaimana, kamu ceritakan. Dari AI itu menurutmu bagaimana kesimpulannya? Apakah AI itu bisa mengerjakan sesuai dengan perintahmu atau enggak? Nah, terus untuk tugas per tugas ini ya, tugas pertama, kedua, dan ketiga ini nanti untuk teks paragrafnya saya kasih. Silakan nanti kalian buka HP atau nyalakan komputer, terus login dengan Google Classroom. Nanti untuk tugas-tugasnya ini, teksnya paragrafnya gitu, ini nanti saya kasih. Terus prompt untuk generate gambarnya juga saya kasih. Terus data nilai siswanya juga saya kasih. Paham? Jadi mereka garis menentukan gue AI apa. Nanti untuk bahan untuk memasukkan ke AI-nya saya kasih. Oke, nah. Coba buka HP dulu, HP-nya diambil. Oke, silakan buka Google Classroom-nya terus masuk ya. Kodenya ini. Ayo sekarang. Terus install itu ya, install Google Classroom. Kodenya. Terus connect ya. Kodenya ini. Ya. Nah, pertama ini ya. Kamu pilih AI-nya apa? Pertama.
Misal pakai Gemini ya. Nah ini toh paragraf ini yang mau disunting, diperhatikan. Kamu pilih dulu, gue pengen apa? Diperhatikan dulu. Ini bawa kopi, bawa masuk nang kene, bawa masuk nang gocete, atau Google Dokumen, Google Dokumen, Google Dokumen. Nah, gimana sih kak? Oh, coba tes Google Dokumen. Download Google Dokumen ya. Kalau nggak ada WPS-nya, download Google Dokumen. Sebentar, HP saya mati karena jatuh. Boleh komputer? Nggak enak. Enak, bisa ayo. Makanya kita ajari. Enak HP. Tugas tugas selesai loh. Ya ya. Iya, nggak apa. Di komputer nggak apa. Silakan dinyalakan. Sang situ. Bagaimana tarik? Jadi. Ya. Nanti kalau pakai komputer berarti itu kudu login akun Google-mu. Soalnya kan Gemini kan harus login. Gemini ChatGPT itu harus login. Di copy, di seleksi. Coba di sana kok disalin. Dilihat. Terus buka apa terserah, jangan sama ya. Nanti ketiga tugas itu harus AI-nya harus berbeda. Screenshotnya kabeh ya. Iso kan screenshot mengisor, scroll mengisor iso. Nah. Nah, iso kok potong-potong ya nang kok. Nah, panjang mengisor. Nah, iso potong-potong. Yang mudah tugasnya dikumpulkan ya. Kumpulkan di Google Classroom itu sudah ada tugas. Nanti kalau yang pakai Google Doc itu nanti tinggal dibagikan ya. Dibagikan aksesnya ubah ke semua orang yang memiliki link. Ya, Joni diwarai Joni, namanya Joni. Marahin saya untuk saya nggak sedih nih. Dia tadi kan dia juga. Ini sudah yang pertama paragraf apa? Apa AI apa?
Peta. Oke ya, tugasnya sudah dikumpulkan semuanya. Akan tetapi di sini masih banyak sekali kekurangan ya. Saya banyak kesalahan. Apa saja itu? Di antaranya yaitu masih banyak yang belum bisa membuat laporan dengan rapi dan bagus, itu masih berantakan, formatnya, strukturnya masih berantakan. Kemudian juga masih ada beberapa tugas yang kurang dengan kesimpulan, kemudian langkah-langkahnya masih sedikit, ya, masih kurang jelas. Oke, jadi seperti itulah ya dalam penggunaan AI. Kalau bisa ya kedepannya nanti kalian harus bisa sering-sering berkolaborasi ya, atau beradaptasi dalam penggunaan AI. AI itu bisa membantu pekerjaan kita, tapi usahakan kalau untuk tugas-tugas seperti seperti semesteran, terus ujian, ya kalau bisa harus menjawab jawabanmu sendiri. Jangan menanyakan kepada AI. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada ya udah gitu aja ya. Dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau tingkah, saya minta maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.